Swastiastu. Om Anubhadra Kertawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Pemirsa Televisi Republik Indonesia yang budiman dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Puspita Parwita bisa menemani hari Anda untuk menambah pengetahuan spiritual, di mana lagi kalau bukan dalam acara Mimbar Agama Hindu. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, angayu bahagia kita panjatkan kepada Ida Sang Yang Widi Wasa. Atas karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan perayaan rangkaian Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1994. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, mari langsung saja kita saksikan salah satu rangkaian dari perayaan penyambutan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1994, terlebih khusus bagi umat Hindu di Sulawesi Utara, yaitu dalam acara atau rangkaian kegiatan Taur Kesange. Mari kita saksikan. Bapak Ibu umat sedharma yang tiang muliakan, Hari Raya Nyepi di tahun 2022 atau di tahun Sake 1944 mengambil tema aktualisasi tatuamasi dalam modernisasi beragama menuju Indonesia yang tangguh. Bapak Ibu yang saya hormati, tema yang diusung ini sungguh sesuai dengan spirit dari Nyepi itu sendiri, karena Nyepi mendasarkan perayaan pergantian tahun ini menggunakan tahun baru Saka. Seperti kita ketahui dari sejarah bahwa pencanangan tahun baru Saka yang dimulai pada tahun 78 Masehi itu adalah tonggak sejarah di mana Raja Kaniska I mulai mengadopsi semua budaya, mengesampingkan perbedaan, karena sebelumnya suku-suku di tanah Bharatawarsha di India ini saling bermusuhan. Semua menganggap bahwa sukunya lebih hebat dari yang lainnya, sehingga berlomba-lomba saling menundukkan antara satu dengan yang lainnya. Terjadi peperangan. Perbedaan bukan dipandang sebagai sesuatu yang indah, tetapi perbedaan adalah sesuatu yang disingkirkan. Yang terjadi adalah kegiatan keagamaan terbengkalaikan. Masyarakat menjadi carut-marut dan lain sebagainya. Nah, ketika Raja Kaniska I tahun 78, kegiatan keagamaan itu berjalan dengan baik, dengan damai, karena perbedaan itu dirayakan, diselebrasi. Perbedaan sebagai sebuah anugerah yang harus diterima, karena dari perbedaan itulah lahir berbagai macam ide yang berbeda-beda. Kekayaan budaya muncul. Dari situlah tahun baru Saka ini muncul,
dan akhirnya sampai di Nusantara yang kita jadikan sebagai tonggak pergantian tahun baru. Nah, kita di Hindu Nusantara, khususnya di Bali, hari ini adalah Taur Sange Penyepian, atau hari ini adalah Sasih Kesange atau ke-9 menuju ke Sasih Kedase atau ke-10 sebagai momentum untuk berpindah dari tahun yang lama menuju ke tahun yang baru. Besok kita akan merayakan tahun baru sebagai rangkaian dari Hari Raya Nyepi. Seperti kita tahu bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan keagamaan berupa melasti pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022. Tujuannya apa? Seperti kita tahu bahwa melasti itu adalah melis. Melis itu adalah kegiatan dalam rangka membersihkan buana alit dan buana agung. Dalam rangka membersihkan प्रतिमा atau barang-barang sakral yang kita gunakan di tempat persembahyangan. Jadi hakikatnya daripada melasti itu adalah mesuci-suci atau membersih-bersih. Jadi tujuannya adalah membersihkan diri kita, membersihkan pikiran kita sebagai tonggak kita untuk menyongsong tahun baru. Dan hari ini adalah Taur Agung Kesange. Kesange itu karena 9. Taur itu artinya membayar, melunasi, memberikan. Nah, setelah sekian banyak di tahun sebelumnya, di tahun 1943, kita sudah banyak mengambil dari alam. Kita sudah banyak menerima anugerah dari Ide Sang Hyang Widiwasa. Maka saat ini, upacara yang kita lakukan hari ini adalah simbolisasi bagaimana kita naur, membayar, mengembalikan apa yang sudah dianugerahkan oleh Ide Sang Hyang Widiwasa kepada kita semua. Caranya adalah pertama, kita menghormati semua makhluk dengan prinsip Trihita Karana yang luar biasa di budaya Nusantara ini. Bagaimana kita menghormati makhluk yang di bawah kita, buta kala, sehingga tidak mengganggu kehidupan kita. Kalau orang awam mengatakan buta itu kemarahan, emosi, dan lain sebagainya, tetapi bisa juga diartikan secara mitologis adalah makhluk-makhluk di bawah yang mengganggu kita. Kita membangun harmonisasi dengan sesama. Kita juga ngaturang bakti hari ini, kita membangun harmonisasi dengan Sang Pencipta. Selanjutnya besok Hari Raya Nyepi di tahun baru di Sasih Kedase ini, besok kita akan melaksanakan catur berata penyepian, amati geni, amati karya, amati lelanguan, amati lelungan. Apa sih prinsipnya dari ini? Bapak Ibu sekalian, di awal tahun baru ini, di tahun 1944, kita diajak untuk menghentikan sejenak kegiatan fisik ini. Kita diajak untuk meningkatkan kegiatan mental dan rohani kita. Kita diajak untuk berenung dan melakukan refleksi. Refleksi dan rencana-rencana apa yang akan kita lakukan di tahun-tahun berikutnya. Dan selanjutnya setelah nyepi kita akan melakukan ngembak geni. Ngembak itu artinya membuka, geni itu kegiatan, api, aktivitas. Jadi membuka kegiatan aktivitas dari apa yang kita sudah rencanakan, kita refleksikan di hari nyepi, kita laksanakan, kita awali dengan sibekrama atau dharma santi, dengan saling mengucapkan hari raya nyepi, saling maaf memaafkan dan lain sebagainya. Khusus nyepi Bapak Ibu sekalian, betapa catur berata penyepian itu sejalan dengan apa yang terjadi dengan diri kita sekarang ini. Di tengah bencana COVID-19, bencana yang menimpa bukan hanya daerah kita, tetapi seluruh dunia, seantero jagat ini. Bahwa berata penyepian ini sungguh luar biasa. Jadi kita diajak di rumah, berarti tinggal di rumah bukan orang Manado bilangnya nak kage. Di nyepi itu ya sudah biasa kita tinggal di rumah, nak kemana-mana. Apalagi dengan prinsip apa sekarang ya, 5M, pakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak dan lain sebagainya. Nah itu kita lakukan di rumah untuk melakukan perenungan jiwa, menghentikan sejenak aktivitas fisik kita.
Dan ini sungguh sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ada juga makna filosofis bahwa hari ini adalah Tilem Kesange atau hari terakhir di penanggalan tahun Saka. Nah, angka 9 itu adalah angka yang magis bagi kita. Kalau kita matematis secara sederhana, saya sebagai orang yang awam matematika melihat angka 9 itu angka yang paling besar. 1 dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 itu angka yang paling besar. Dalam artian dari susunan angka ini. Jadi wajar kalau kita mengatakan 9 itu angka yang terakhir. Ketika kita mencaru juga kita melakukan 8 mata angin yang berbeda yang kita kenal dengan Betara Nawasange. Ini adalah prinsip kita, puncak kita ini untuk menghilangkan segala kebutaan. Jadi hari ini kita mencaru buta di dalam diri sanubari kita juga masing-masing. Mari kita gunakan ini sebagai inspirasi untuk menghilangkan segala sifat-sifat kebutaan yang ada dalam diri kita. Di sini. Disinilah tempatnya kita mencaru. Kita caru. Kita hilangkan semua, kita berantas semua sifat-sifat jahat yang mungkin muncul dalam diri kita sewaktu-waktu. Besok kita mengharapkan sifat-sifat kedewaan akan muncul pada kita. Besok adalah sasih kedase. Sungguh bijaksana orang Bali memilih kata kedase. Kedase itu sangat dekat dengan kata kedas. Kedas. Kedas itu artinya apa? Kedas itu artinya bersih. Setelah kita menghilangkan buta yang ada dalam diri kita, besok saatnya kita kedas atau bersih. Ketika kita bersih, terbebas dari unsur suka dan duka, maka kita akan sangat tepat untuk melakukan refleksi dan rencana-rencana ke depannya. Itu simbolisasi makna Hari Raya Nyepi yang saya pahami. Jadi hari ini kita memerangi, kita memenggal semua buta kala, besok kita kedas, kita suci, mensucikan diri, sasih kedase di hari pertama. Nah, kita kembali ke tema dari Nyepi pada hari ini dengan mengusung ajaran Tatuamasi. Nah, Tatuamasi ini adalah sebuah maha wakya. Maha artinya sempurna. Wakya itu perkataan, aforism, prinsip, pepatah yang sangat sempurna. Ya, kita memahami bersama Tatuamasi. Tat artinya itu, tuam artinya kamu, dan asi artinya sama dengan. Ini diambil dari Chandogya Upanishad di bagian Samaweda. Nah, ini sangat menarik. Ternyata ini adalah sebuah percakapan antara seorang ayah, seorang raja dengan anaknya. Antara Raja Udalaka dengan anaknya Swaketu. Dengan anaknya Swetaketu, antara Udalaka dan Swetaketu. Nah, Swetaketu ini ketika umur 12 tahun sebagai tradisi dari kerajaan diutus oleh ayahnya Raja Udalaka untuk menuntut ilmu ke Padepokan. Jadi pergilah Swetaketu itu untuk menuntut ilmu di Padepokan selama 12 tahun. Setelah 12 tahun dia kembali kepada ayahnya. Kembali kepada ayahnya dan mengatakan, "Ayahanda, hambamu Swetaketu sudah menyelesaikan pelajaran yang luar biasa. Saya sudah menguasai semua ilmu pengetahuan spiritual." Ayahnya tidak menjawab apa-apa. Apakah benar anakku Swetaketu ini sudah menguasai semua ilmu pengetahuan? Dan beliau mencium ada aroma sifat arogansi di dalamnya. Sudah menguasai segala sesuatunya. Maka sang ayah mengajukan pertanyaan, pengetahuan apa yang bisa dikuasai sehingga bisa mendengarkan
yang tidak terdengar, memikirkan yang tidak terpikirkan, dan mengetahui yang tidak diketahui. Sang Swetaketu diam sejenak dan mengatakan, ayahku, para maharsi tidak ada yang mengajarkanku tentang ini. Bagaimana mendapatkan pengetahuan sesuatu yang tidak terdengar bisa didengar, sesuatu yang tidak diketahui sama sekali bisa diketahui, sesuatu yang tidak terpikirkan bisa terpikirkan. Maka dari sinilah muncul ajaran Tatuamasi. Bapak Ibu mungkin ibu-ibu banyak di sini di tangannya ada barang yang terbuat dari emas, namanya adalah gelang. Yang di telinga menggantung namanya adalah anting-anting. Yang ada di jari ini namanya adalah cincin. Yang menggantung di leher ini namanya adalah kalung. Tetapi semua itu hanyalah kata-kata. Kalung, cincin, anting-anting adalah kata-kata. Esensinya adalah emas. Nah, setiap dari kita, bukan individu, bukan saya Wayan, bukan Pak Mangku, bukan siapa-siapa, hanya kata-kata. Esensi kita adalah Sang Atman itu sendiri. Oleh sebab itu, Tatuamasi mengajarkan, kamu sejatinya adalah Sang Atman itu sendiri. Itulah Tatuamasi. Dan secara harfiah orang menerjemahkan, kamu adalah aku. Karena di dalam setiap individu bersemayam Sang Atman yang sama. Bersemayam jiwa yang sama dengan diri dan sanubari saya. Itulah prinsip dari Tatuamasi, agar kita satu, bisa menghargai orang lain, bahwa bagian yang ilahi yang ada pada diri saya, juga ada bagian ilahi pada orang lain di hadapan kita. Itu adalah prinsip yang diajarkan oleh Raja Uddalaka kepada Swetaketu. Mungkin ada ilustrasi cerita yang bisa menggambarkan, Bapak Ibu sekalian. Seorang ibu-ibu, taruhlah di masa krisis COVID ini, doi sudah habis. Kemudian dapat lihat, oh kita punya barang emas yang saya akan jual. Maka ada dua barang emas. Emas gelontongan, satu adalah patung siwa, satu adalah patung kucing. Dijuallah. Ibu ini adalah seorang yang sangat spiritual. Kemudian datang ke tukang emas menjualnya, Pak tolong dilihat dua benda ini harganya semuanya berapa? Dia bilang, oh kalau ini beratnya sama, ini patung siwa harganya sama, 10 juta. Yang ini patung kucing, berapa harganya? 10 juta. Oh, kok bisa begitu? Ini patung siwa ini yang saya hormati, harganya mestinya lebih tinggi dibandingkan dengan kucing binatang 4 ini yang sering mengganggu makanan saya di dapur. Ini benda yang saya puja setiap harinya, patung siwa. Kenapa harganya harus berbeda? Tetapi bagi si tukang emas, patung siwa maupun patung kucing harganya sama. Yang dia lihat dua-duanya adalah emas, tidak berbeda. Jadi di mata spiritual kita tidak ada perbedaan. Kita sama, berasal dari entitas yang sama atau Atman yang sama. Oleh sebab itu Tatuamasi mengajarkan kamu adalah aku. Sang Atman yang bersemayam di dalam makhluk hidup, bukan hanya manusia, adalah Atman atau Sat yang sama yang menyebabkan kita hidup, yang menyebabkan kita bergerak. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema ini sungguh sangat luar biasa. Tatuamasi ini sungguh sangat luar biasa. Adalah ajaran yang menjadi kebanggaan umat Hindu. Dimanapun umat Hindu, mau di Nusantara, mau di India, mau di Kamboja, dimanapun, di Rusia, di Belgia, dan lain sebagainya. Bangga dengan prinsip Tatuamasi, karena kita mengajarkan, menghargai, merayakan perbedaan itu sendiri,
Seperti pencanangan tahun Saka itu sendiri ketika Raja Kaniska I mencanangkan tahun Saka sebagai tonggak bahwa kerajaan itu menghormati budaya yang berbeda untuk membangun negara yang makmur. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah hal ke dalam yang bisa kita lakukan. Itu kegiatan spiritual yang mungkin kita bisa lakukan untuk menyongsong tahun baru Saka yang jatuh besok hari di sasih kedas ini, di sasih yang suci ini di tanggal 1 ini. Jadi bagaimana kita melakukan hubungan dengan orang lain, bagaimana kita menata hubungan interpersonal kita kepada orang lain yang ada di luar kita dengan mengamalkan ajaran Tatua Masih ini. Maka prinsip tema tadi yang luar biasa dari Hari Raya Nyepi ini, moderasi beragama untuk menciptakan negara yang tangguh seperti Raja Kaniska itu pasti akan tercapai. Nah, Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan untuk ke dalam? Itu dalam hubungannya kita keluar dengan orang lain. Bagaimana kita memandang perbedaan itu sebagai sesuatu anugerah dari ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengutip dari sebuah sloka di dalam Bhagavad Gita. Bhagavad Gita bab 2, sloka yang ke-38. Suka duke sami kritwa, laba alabau jaya ajayau, tatu yudaya yudswaha naiwam papam awiyapsyapsi. Kalau saya terjemahkan secara bebas, kurang lebih maknanya seperti ini. Berjuanglah demi kewajiban atau tanggung jawab, memperlakukan dengan sama suka dan duka, rugi dan untung, menang dan kalah, dengan memenuhi tanggung jawab dengan cara seperti ini. Engkau tidak akan terjamah dengan dosa. Oke, mungkin sebelum kita membahas sedikit tentang sloka ini, saya ingin berbagi cerita. Seorang tukang bangunan, kalau bahasa Manado bilang tukang kan, bas ya, seorang bas, sudah bekerja di sebuah perusahaan selama 20 tahun. So lama ada kerja. Sudah merasa bosan dan pekerjaannya semakin hari semakin menurun. Motivasinya sudah semakin rendah. Suatu hari datang ke manajer perusahaannya dan bilang begini, Pak Bos, saya sudah mau berhenti jadi bas. So ini mau bikin kita rumah Pak Bos. Sudah mau berhenti. Dan sang manajer mengatakan, tolonglah jangan berhenti dulu. Untuk terakhir kalinya, tolong buatkan saya rumah. Saya sudah menyediakan sebuah tempat. Tolong bangunkan saya rumah yang bagus untuk terakhir kalinya. Ya, desain sendiri rumahnya, bahan-bahan tentukan. Nanti Bapak akan membangun rumah ini. Dan karena sudah mau berhenti, ya bahan-bahan yang dipilih asal-asal, bangunan yang dibikin seadanya, dan lain sebagainya. Jadi dengan kata lain, dia melakukan kewajiban, tidak sepenuh hati. Dan selesailah membangun rumah. Om Bas datang, begini Bos, so kelar ini rumah. Bapak terima kasih sudah menyelesaikan rumahnya. Oh ya Pak, ini kuncinya. Ini kunci rumah ini, sudah selesai rumahnya. Diserahkan kuncinya. Diterima kuncinya, sang manajer tetap pegang kuncinya. Bapak, sebagai penghormatan dan apresiasi saya atas kerja Bapak selama 20 tahun. Kunci ini saya serahkan kepada Bapak dan rumah ini adalah milik Bapak. Betapa terkejutnya sang bas. What? Gitu. Kalau orang bule bilang what? Gitu.
Astaga, begitu. Ternyata rumah yang dia kerjakan dengan tidak sepenuh hati, dengan tidak melakukan kewajiban sepenuh hati menjadi miliknya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebuah inspirasi betapa pentingnya kita mengerjakan pekerjaan itu dengan serius, sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diembankan kepada kita. Ini adalah esensi dari Bhagavad Gita yang disampaikan di bab 2 ayat yang ke-38. Betapa dia mengatakan, berjuanglah dalam hidup ini demi kewajiban dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Caranya adalah memperlakukan sama suka dan duka, suke duke, suka dan duka, laba alaba. Laba itu untung, itu tidak untung. Mau untung atau tidak untung, kesampingkan dulu, laksanakan dulu kewajiban itu dengan sebaik-baiknya. Jaya ajaya, jaya menang, victory. Mau menang tidak menang, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Kalau ada orang yang mau bertanding, belum bertanding, bilang, alah kita mau kalah, sudah coba berjuang dengan sebaik-baiknya. Apa yang terjadi? Ya beneran kalah, karena tidak berjuang sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Dan apa yang dikatakan di sini, di dalam ayat ini, ketika kita melakukan itu, maka dengan cara seperti itu, kita tidak tersentuh dengan papam. Ketika kita melakukan yuda, konteks ini di Bhagavad Gita bab 2 sebenarnya konteks ketika Arjuna ragu-ragu untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang kesatria untuk berperang. Tetapi kita di dunia ini, yang sekarang ini tetap kita berjuang, berperang. Dan perjuangan di dunia sekala ini selalu dihadapkan pada dualitas. Suka duka, untung tidak untung, siang dan malam, hujan dan panas, kita tidak bisa menghindari itu. Tetapi ketika kita melakukan kewajiban kita dengan sungguh-sungguh, maka kita akan terbebas dari dosa, karena kita melakukan kewajiban itu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, kepada orang lain, mari kita melakukan tatwamasi. Ke dalam diri kita, mari kita pupuk, inspirasikan mental kita untuk melakukan kewajiban sesuai dengan swadharma kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, umat sedharma yang saya hormati, selamat melaksanakan catur berata penyepian tahun Saka 1944. Semoga kita bisa menyepuh rohani kita menjadi ke arah yang lebih baik, menuju santi, menuju mokshatam dan menuju jagatita, menuju kedamaian, ya, mencapai tujuan beragama yang kita angan-angankan dan mencapai kesejahteraan dunia. Bapak Ibu, demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Om Masato Masat Gamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityurma Amritam Gamaya. Semoga kita dituntun dari jalan gelap menuju ke jalan yang terang, di jalan menuju ke jalan pengetahuan yang sejati, dan kita terbebas dari lingkaran kehidupan dan kematian atau samskara. Om Santi 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 Om. Pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya dalam acara Mimbar Agama Hindu di Televisi Republik Indonesia Sulawesi Utara. Pada hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita yang begitu penuh dengan pengetahuan. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Dengan nama beliau adalah Bapak Iwayan Sumerta SPD MPD. Nah, kita akan bincang-bincang terkait dengan perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1944. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita langsung bincang-bincang kepada Bapak. Pak, untuk tahun ini umat Hindu, terlebih khusus di Sulawesi Utara, merayakan Tahun Baru
atau Hari Raya Suci yang ke-1944. Apa sih Tahun Baru Saka itu bagi umat Hindu itu sendiri? Baik, terima kasih pemirsa TVRI yang saya muliakan. Tahun Baru Saka ini adalah penanggalan yang sejarahnya berasal dari India. Tahun Saka itu punya selisih 78 tahun atau dicanangkan dimulai sejak tahun 78 Masehi. Nah, ini pencanangan ini berdasarkan kisah peperangan di India, di tanah Bharatawarsha, di mana suku-suku di sana itu saling berperang antara satu dengan yang lainnya karena memandang perbedaan dan saling mengegokan suku dan keyakinan mereka masing-masing. Hingga pada akhirnya mereka muak dengan semua perselisihan ini, dan kemudian Raja Kaniska I itu mencanangkan bahwa mereka akan mengadopsi berbagai macam budaya dari berbagai macam suku dan menjadikan budaya atau perbedaan itu sebagai sesuatu yang harus diselebrasi, yang harus dihargai, yang harus dilestarikan, yang harus dipelihara, yang harus dihargai, di mana perbedaan itu justru menimbulkan jika dihargai akan menimbulkan kesejahteraan bagi kerajaan pada saat itu. Nah, sejak saat itu di kerajaan Kaniska ini menjadi sangat makmur, dan sampai sekarang tahun Saka ini digunakan, dan bahkan sampai ke kerajaan Majapahit dan akhirnya di Bali yang kita gunakan sebagai penanggalan untuk menandai tahun baru pergantian, tahun baru Saka antara tahun yang lama dengan tahun yang baru. Oke, nah jadi tadi untuk umat Hindu yang ada di Sulawesi Utara sudah melakukan persembahyangan Taur Kesanga ya Pak. Jadi kira-kira untuk menyambut Hari Raya Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944, apa sih rangkaian dari pelaksanaan untuk menyambut Hari Raya Suci tersebut Pak? Hari Raya Nyepi adalah hari raya yang dirangkaikan dengan beberapa rangkaian kegiatan. Itu secara garis besar Hari Raya Nyepi itu diawali dengan yang namanya melasti atau mekis. Biasanya dilaksanakan 3 atau 4 hari sebelum Tahun Baru Saka itu sendiri. Nah, acara melasti atau mekis ini memiliki makna filosofis bahwa umat Hindu itu melakukan kebersihan terhadap pikiran, baik lahir maupun batin. Secara ritual itu biasanya dilaksanakan dengan membawa peralatan suci atau benda-benda suci atau pratime itu ke laut atau ke danau, karena diyakini laut itu adalah sumber yang membersihkan mala itu sendiri. Nah, di laut itu penuh dengan ombak, penuh dengan suka duka. Nah, ketika itu umat Hindu itu memohon agar sarana persembahyangan dan nunas tirte di sana, air untuk membersihkan mala atau kekotoran baik yang ada di badan, di pikiran maupun di ucapan-ucapan yang kita ucapkan. Itu rangkaian yang pertama. Selanjutnya 1 hari sebelum pelaksanaan Hari Raya Nyepi, kita melaksanakan yang namanya Taur Kesanga. Taur itu artinya membayar, mengembalikan. Nah, setelah sekian lama kita mengambil dari orang lain, dari alam, saatnya kita mengembalikan, saatnya kita mensyukuri. Nah, kita melaksanakan upekara Taur Kesanga itu tujuannya untuk menyeimbangkan antara mikrokosmos dengan makrokosmos. Siapa itu mikrokosmos? Yaitu diri kita sendiri. Makrokosmos itu adalah alam semesta. Jadi saatnya kita mengembalikan, saatnya kita menghormati lingkungan yang ada di dalam diri kita karena sudah mengambil banyak. Itu makna dari kata melis atau melasti itu sendiri. Selanjutnya besoknya kita melaksanakan yang namanya penyepian atau nyepi. Nyepi itu ya artinya sederhana, sepi, sipeng, menyepi.
Nah, Nyepi ini adalah momen yang sangat penting untuk melakukan kegiatan introspeksi diri. Orang yang melakukan introspeksi diri itu kan perlu suasana yang tenang situasi di luar, tenang pikirannya dan lain sebagainya. Itu dilaksanakan di Hari Raya Nyepi. Dan biasanya dilaksanakan dengan yang namanya catur berata penyepian. Catur berata penyepian itu pertama adalah amati geni. Geni itu api, mematikan api. Dalam artian ya kalau orang Hindu di Bali itu tidak memasak pada saat itu karena akan melakukan yang namanya upaya upawasa. Makna filosofisnya amati geni itu adalah mematikan amarah, nafsu-nafsu. Jadi di tahun baru ini orang melakukan introspeksi diri, amarah, emosi apa yang sudah muncul di dalam diri, ditata, direfleksikan. Kemudian yang kedua adalah amati karya. Karya itu bekerja. Sejenak kita berhenti dulu melakukan kegiatan fisik dan memberikan kesempatan dan ruang kepada rohani kita untuk merefleksikan diri, untuk merenung apa yang sudah dilakukan. Kemudian apa yang akan dilakukan di tahun yang akan datang. Dalam hal ini di tahun 1944, tahun Saka itu sendiri. Yang berikutnya adalah amati lelanguan. Langu itu artinya hiburan. Ya. Nah, kita ini hidup di dualisme zaman modern, terlalu banyak hiburan. Apalagi sekarang di zaman sosial media, kadang-kadang kita terlalu banyak dengan sosial media sehingga sampai melalaikan kewajiban dan lain sebagainya. Jadi hiburan itu dikurangi dulu, dihilangkan. Bagaimana kita bisa merefleksi kalau kita penuh dengan hiburan? Dan biasanya kita sering terbelenggu dengan panca indera kita. Mata suka hiburan, melihat yang indah-indah. Telinga suka mendengarkan suara-suara yang merdu. Itu adalah untuk memenuhi indera kita semua. Indera peraba, kita ingin meraba sesuatu yang enak. Lidah kita suka makan yang enak, bahkan sampai berlebihan dan mengakibatkan kita menjadi sakit. Makanan-makanan yang kita makan bukan lagi makanan satvika, makanan yang baik untuk spiritual, makanan yang baik untuk fisik kita, makanan yang baik untuk pikiran kita. Tetapi makan berlebihan yang justru tidak menyehatkan kita dari segi fisik dan dari segi rohani. Nah, itu di catur berata yang ketiga. Baru lelungan. Lunge itu artinya pergi, tidak bepergian kemana-mana. Nah, tidak berpergian itu dimaksudkan kita duduk bermeditasi, ya kan? Duduk bermeditasi, melakukan perenungan diri, menchannelkan pikiran kita, memusatkan pikiran kita kepada Sang Pencipta satu hari ini. Sehingga komplitlah Hari Raya Nyepi itu sebagai kegiatan menyepi. Menyepi bukan dalam artian mengosongkan pikiran, tapi menyepi dalam artian melakukan refleksi, introspeksi diri dan rencana-rencana ke depannya. Baru sesudah Hari Raya Nyepi, satu hari kita melaksanakan namanya Simekrama. Dalam bentuk formal biasanya kita melaksanakan yang namanya Dharma Santi. Dharma Santi itu adalah kegiatan saling maaf-memaafkan. Santi itu artinya damai. Sudah menjadi kewajiban kita untuk menciptakan kedamaian atau santi. Dharma kita adalah menciptakan santi. Santi dulu terhadap diri sendiri, baru kemudian menciptakan santi dengan orang-orang di sekitar kita. Itu rangkaian Hari Raya Nyepi yang dilaksanakan di 4 kegiatan. Yang utama melasti, Taur Agung Kesange, penyepian itu sendiri, dan ngembak geni atau dalam bentuk simekrama dan dharma santi. Baik, itulah tadi rangkaian yang sudah beliau jelaskan ya. Pak, saya mau tanya lagi nih, terkait dengan pengaruh jika diimplementasikan rangkaian tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagaimana kita mengimplementasikan spirit dari Hari Raya Nyepi ini? Ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bagaimana menata hubungan kita dengan orang lain dan bagaimana menata diri kita sendiri. Ke dalam itu seperti apa? Nah, bagaimana menata kita terhadap orang lain? Nah, tahun ini tema Hari Raya Nyepi adalah
Saya ngintip dulu ya, Tatuamasi. Tahun ini temanya Tatuamasi dalam moderasi beragama menuju Indonesia tangguh. Nah, Tatuamasi ini adalah sebuah ajaran yang sangat mulia. Artinya sangat sederhana. Tat itu artinya itu, tuam itu kamu, asi itu adalah, ya. Artinya adalah kamu adalah aku atau aku adalah kamu, kurang lebih begitu. Nah, esensinya apa sebetulnya? Bahwa kita percaya dengan esensi dari kita sendiri. Sebetulnya ini menjawab pertanyaan, siapa aku ini sebenarnya? Siapa sih saya ini sebenarnya? Nah, saya ini sebenarnya adalah sang Atman. Atman ya. Jadi kita bukan badan kita ini. Badan kita ini mengalami perubahan dari bayi, remaja, orang tua gitu mengalami perubahan. Bukan juga emosi kita. Hari ini kita bisa marah, hari ini kita bisa tenang. Bukan juga prana kita atau kesehatan kita. Hari ini kita sehat dan lain sebagainya. Bukan juga pikiran kita, tetapi ada di dalam lebih dari itu. Bukan juga intelek kita atau kebijaksanaan kita, ya. Kita dari tidak dewasa menuju ke pikiran yang lebih dewasa. Tetapi inti daripada kita itu adalah sang Atman itu sendiri. Nah, Atman yang bersemayam di orang lain adalah Atman yang bersama juga bersemayam di dalam diri kita. Seperti antara air sungai dengan air laut sebetulnya adalah sama air. Percikan air yang turun dari langit mengalir ke dalam samudra menyatu dengan air yang sama. Ini tidak ada bedanya perputaran. Jadi ketika kita menghormati sang Atman yang berada di setiap individu makhluk hidup, berarti kita juga menghormati Atman yang berada di dalam diri kita sendiri, di dalam jiwa kita sendiri. Itu adalah esensi dari Tatuamasi. Nah, ketika kita menjalankan ajaran Tatuamasi ini menginspirasi karena semua Atman yang bersemayam di dalam individu-individu itu adalah Atman yang sama dengan saya, maka saya memiliki kewajiban untuk menghargai orang lain. Terlepas dari perbedaan. Itu Atmannya sama tapi penampilannya orang boleh beda. Rambutnya boleh pendek, rambutnya boleh panjang, kulitnya boleh hitam, boleh sawo matang, mata bisa warna hijau, hitam, dan lain sebagainya. Suku bangsanya beda, agamanya beda. Tetapi esensi yang menghidupkan ini adalah hal yang sama. Maka kewajiban kita untuk menghormati orang lain itu. Bukan hanya menghormati, tetapi juga ada spirit bagaimana kita membantu orang lain. Karena kita berasal dari sumber yang sama, Atman atau Tuhan itu sendiri. Baru itu yang kita lakukan kepada orang lain, interpersonal kepada orang lain. Sehingga kita sesuai dengan tema ini, kita mampu menjaga moderasi kita. Kita mampu menjaga harmonisasi kita dengan orang lain. Dengan sesama, dari bangsa apapun, dari suku apapun, dari agama apapun. Perbedaan itu sesuatu yang wajar, tapi intinya kita berasal dari hal yang sama. Ya, saya sering mengilustrasikan bahwa sebuah gelang, sebuah anting-anting, sebuah kalung, sebuah tiara, semuanya terbuat dari bahan yang sama, yaitu emas. Bagi tukang emas tidak ada bedanya. Nama tidak penting, tapi zatnya sama, yaitu emas. Demikian juga kita. Zat inti dari kita adalah Atman. Nama, suku, agama hanya kata-kata yang membedakan di permukaan, bukan sesuatu yang real. Baru kedua, bagaimana kita menata diri kita di dalam. Nah, ada satu ajaran dari Bhagavad Gita. Saya kutip di sini ya, ajaran Bhagavad Gita. Ini di bab 2, sloka ke-38. Suke duke same kretua, laba alabau jaya jayau, tato yudaya yujaswa naimah papam awapsiasi. Nah, kalau diterjemahkan dengan bebas artinya
Berjuanglah demi kewajiban atau tanggung jawabmu, memperlakukan dengan sama dalam suka dan duka, dalam rugi dan untung, dalam menang dan kalah. Dengan menunaikan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, maka engkau tidak akan terjamah dengan dosa. Nah, itu perenungan yang sangat bagus kita bisa lakukan di Hari Raya Nyepi ini. Kenapa? Kenapa penting ini dilakukan? Karena yang pertama, kita perlu melakukan tugas dan kewajiban kita dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kita melakukan kewajiban kita dengan sungguh-sungguh, plus ditambah juga tidak terikat dengan hasilnya. Kita dalam situasi hati yang sama. Setiap hari kita menghadapi dualisme dalam kehidupan. Suka, duka, kadang-kadang kita untung, kadang-kadang kita rugi, kadang-kadang kita menang, kita kalah, siang, malam, hujan, panas. Hidup ini penuh dengan dualisme. Ketika kita memandang, memperlakukan dualisme dalam keadaan yang seimbang, maka Bhagavad Gita mengatakan, maka hidup Anda tidak akan terjamah oleh dosa. Nah, ini yang perlu kita lakukan sebagai bahan perenungan di Hari Raya Nyepi ini. Karena sesuai dengan kata, hari terakhir ini di Tawaragung ini adalah tilem ke Sange. Sange itu adalah 9. 9 itu angka tertinggi. Besoknya kita masuk ke 10. 10 itu kedas. Kedas itu artinya bersih. Nah, kalau ini kita bisa lakukan keluar dengan tatua masi. Gitu. Ke dalam dengan suke, duke, same. Sama suka duka, sama untung laba. Semua menghadapi dualisme dengan ketenangan dan keseimbangan. Maka kita akan mencapai spirit dari Nyepi itu, yaitu santi, kedamaian, moksatam, kebebasan, dan jagatita, kesejahteraan dunia. Itu saya kira yang bisa kita lakukan di Hari Raya Nyepi. Baik Pak, itulah pemirsa tadi yang beliau sampaikan terkait makna dari perayaan Hari Raya Suci atau Hari Raya Nyepi menyambut Tahun Baru Saka 1944. Pak, saya matur suksema kepada Bapak Wayan Sumerta SPD MPD yang mau membagi ilmu serta pengetahuannya kepada pemirsa yang di rumah. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Suci Tahun Baru Saka 1944. Hadirin pemirsa yang ada di rumah, terima kasih sudah menemani kami dalam acara Mimbar Agama Hindu di Televisi Republik Indonesia Sulawesi Utara. Itulah tadi rangkaian dari penyambutan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1944. Akhir kata saya tutup dengan puja Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bapak Ibu, tahun lagi